Nah, pemirsa, saya masih berada di tempat yang cukup istimewa buat saya. Tadi saya sudah bertanya ataupun mencoba untuk menggali informasi tentang tempat yang saya kunjungi pada malam hari ini. Untuk yang selanjutnya di samping kanan saya, pemirsa, tampak wajahnya ganteng, pemirsa. Teman-teman mungkin tidak asing untuk melihat ataupun tahu tentang kakang saya ini sebelah kanan saya ini bersama Kang Sauki. Kang Sauki lujeng kok. Alhamdulillah. Sami wilujeng. Sekarang pertanyaannya begini, pemirsa. Saya akan bertanya dari menurut saya sesi akademisi nih, pemirsa. Kang Sauki, bagaimana Anda melihat daripada tempat yang saat ini kita kunjungi ini, komentarnya? Ini bagaimana tempat ini, Kang Sauki? Ya, mungkin saya tidak ingin mengomentari tentang sejarah ataupun antropologi dari wilayah ini ya. Cuman ketika yang saya pahami waktu itu dikabari ya bahwa Mas Teddy membangun tempat ini, saya apresiasi luar biasa. Kenapa? Ini penting bagi generasi selanjutnya, bahwa kalau kita melihat perjuangan Ki Rempek Jogopati ini, kita melihat tokoh pembebas ya, tokoh pembebas dari penjajahan ya. VOC ya berarti yang dimaksud. Waktu itu VOC. Jadi ada dua sisi dari Ki Rempek Jogopati yang saya pelajari. Pertama, beliau ini sebagai cicit ya dari Prabu Tawangalun ya. Ya, putra dari Mas Bagus Dalem Wiroguno. Jadi ketika beliau menjadi bawahan langsung dari Wong Agung Wilis gitu ya, pada tahun lebih kurang 1700 hampir 1800 Masehi lah. Jadi ketika meletus perang Puputan Bayu itu, beliau berada di garis depan dan bagaimana mengerahkan pasukan yang ada untuk membebaskan dari penjajahan VOC Belanda waktu itu. Yang kedua, ketika ada bala bantuan VOC dari, kalau tidak salah waktu itu, Temenggung Jaksa Negara dan Kertanegara, yang awalnya mau memecah kekuatan dari Ki Rempek Jogopati, justru mereka berdua ini kemudian bergabung dengan Ki Rempek Jogopati melawan VOC. Malah mendukung ya, Ki Rempek untuk melawan VOC. Betul. Sendiri. Jadi ini kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Jadi ini sebelum ada kita mengenal diplomasi di masa kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita ini sebenarnya sudah ahli diplomasi sebenarnya. Dan ya karena saya juga pengamat politik, dalam politik itu hal terpenting itu adalah kemampuan diplomasi. Karena di politik itu diplomasi adalah ruang untuk mencegah adanya pertumpahan darah sebenarnya. Jadi ketika Temenggung kalau tidak salah itu yang Kertanegara sama Jaksa Negara itu mau memecah kekuatan Ki Rempek Jogopati, ini kan kalau terjadi betul kan ada perang saudara sama pribumi gitu kan. Tapi dengan kemampuan diplomasi kemudian ini menjadi perkat saudara. Ini penting untuk diketahui generasi selanjutnya bahwa di Banyuwangi ini ada tokoh pejuang yang masih keturunan dari Prabu Tawangalun, raja pertama bumi Belambangan ya. Dan yang patut kita kita banggakan dan kita tiru adalah nilai dari perjuangannya, bagaimana Ki Rempek Jogopati ini ya anti penjajahan. Ketika itu Belanda yang menjajah, semangatnya itu dikobarkan kepada masyarakat, dan dia juga bahkan mengorbankan keluarganya, meninggal keluarganya gitu kan. Yang kedua, belajar itu hal yang keniscayaan. Jadi bukan karena keturunan dari raja kemudian mendapat keistimewaan, tidak. Beliau belajar dari Wong Agung Wilis tentang seni berperang ketika itu, karena memang waktu itu memang kemampuannya berperang. Kalau sekarang ini, generasi sekarang ini ya harusnya juga belajar bagaimana menguasai teknologi digital seperti itu. Memanfaatkan teknologi digital karena kalau dulu perang itu menggunakan pedang dan keris, hari ini perangnya menggunakan jari dan pena.
Jadi itu yang bisa dipelajari. Jadi kalau memungkinkan mereka bisa datang anak muda ke sini, semangatnya itu adalah semangat pejuang pembebasan dan juga ahli diplomasi. Nah, ini sangat penting sekali pemirsa, bahwa perjuangan itu harus selalu ada dalam diri kita sendiri untuk memperjuangkan tanah leluhur, terutama Mbah Buyut Rempek Jogopati ini membela hingga gugur untuk mempertahankan Blambangan dari serangan VOC. Kita generasi muda, tantangan kita di zaman ini, zaman era digital, bagaimana kita menggunakan gadget kita, itu tergantung Anda pemirsa. Jari kita bisa membuat kita untuk menuju kehancuran diri kita. Oleh karena itu, manfaatkan teknologi dan selalu terus berjuang, jangan kalah. Kita harus perlu tahu di sini ada Ki Rempek Jogopati yang menjadikan contoh untuk mengorbankan perjuangan kita. Matur nuwun Kang Sauki. Ya, kalau dulu katanya Kang Sauki, ini bisa patut kita apresiasi. Monggo Kang Sauki. Ya, kalau dulu tanah Blambangan harga mati, kalau sekarang NKRI harga mati mungkin. Iya, NKRI harga mati. Terima kasih Kang Sauki.